Sosok John Hartman kini terus menjadi sorotan menjelang menghadapi turnamen keduanya bersama skuad tim Merah Putih. Misi besar Lukvis Curry untuk menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini kini menarik perhatian para penggemar skuad Garuda. Nama Maes Hilgers kini kembali ramai dibahas setelah sang pemain kini mulai pulih dari cederanya dan disebut-sebut kini menjadi pemain incaran klub ternama di Eropa. Terus ramai soal debut Cyrus Margono yang disebut langsung kemasukan 3 gol di saat Persija melawan Bayangkara FC. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yaitu John Hartman kini disebut-sebut sedang bahagia. Hal itu karena salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Maes Hilgers berpotensi menjadi pemain Indonesia yang akan bermain di Liga Champions Eropa. Ya, berdasarkan laporan dari media Belanda yaitu Football Transfer, manajemen PSV Eindhoven kini berhasrat mengamankan jasa Maes Hilgers yang masih terikat kontrak bersama FC Twente hingga 30 Juni mendatang, di mana PSV Eindhoven berniat mengamankan jasa Maes Hilgers di bursa transfer di musim panas ini. Maes Hilgers diincar setelah kapten PS19 Eindhoven yaitu Jerdy Schouten mengalami cedera anterior cruciate ligament, di mana cedera itu memaksa Jerdy Schouten absen panjang dan diprediksi paling cepat comeback di awal tahun depan. Sebagai gantinya, PSV Eindhoven pun disebut membidik Maes Hilgers. Ya, pemain 25 tahun itu diketahui sebelumnya juga sempat mengalami cedera ACL. Dan saat ini, dalam proses pemulihan, jika bergabung ke PS15 Eindhoven, maka nantinya Maes Hilgers akan mencetak sejarah. Jika dimainkan, maka Maes Hilgers akan tercatat sebagai pemain pertama timnas Indonesia yang merasakan atmosfer di Liga Champions. Keberhasilan juara Eredivisie di musim ini membuat PES Membuas bisa mengambil bagian di fase Liga Champions mendatang. Setelah sebelumnya finish di posisi ke-28 di Liga Champions di musim ini, maka PSV Eindhoven bisa membidik hasil yang lebih baik di musim depan. Bagi sosok Maes Hilgers, hal ini akan mencatatkan sebagai pemain pertama Indonesia yang bermain di Liga Champions. Ya, sebelumnya memang ada Kevin Dix yang membela Feyenoord di Liga Champions di musim 2017-2018 dan di FC Copenhagen di musim 2022 hingga di musim 2024 serta Emil Audero yang memperkuat Inter Milan di Liga Champions di musim 2023-2024. Namun, saat itu status mereka belum memegang paspor Indonesia yang mana tidak seperti Maes Hilgers saat ini. Maka harapannya, keputusan tepat bisa diambil Maes Hilgers sebab di saat bersamaan manajemen FC Twente berniat memberikan kontrak baru kepada Maes Hilgers. Menurut Direktur Teknik FC Twente yaitu Erik ten Hag, memperpanjang kontrak Maes Hilgers adalah sebagai prioritas. Lini serang timnas Indonesia ini benar-benar tambah bergairah dengan peluang kehadiran calon pemain keturunan baru yaitu Lukvis Curry. Ya, penyerang berusia 20 tahun tersebut kini memperkuat MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi di Liga Australia. Meskipun baru berusia muda, namun performa sang pemain terbilang cukup menjanjikan. Total 4 gol dan 1 assist berhasil dibukukan sang pemain di sepanjang 19 penampilannya bersama MacArthur FC di musim ini. Lalu, kabar baiknya, pesepak bola berdarah Medan ini menegaskan bahwa dirinya benar-benar siap untuk membela timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh John Hartman. Saya pasti akan terbuka untuk itu. Dan tentunya sangat menarik berada di tim nasional. Bermain di depan puluhan ribu supporter Indonesia, saya pikir akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pasti akan mempertimbangkannya. Kata Lukvis Curry baru ini. Ya, jalan Lukvis Curry untuk membela skuad Garuda memang semakin terbuka lebar setelah berbicara dengan John Hartman. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kita sudah bicara beberapa kali dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, ujar sang striker. Ya, Lukvis Curry ternyata mengikuti perkembangan timnas Indonesia saat ini, di mana ia sadar bahwa tim Merah Putih menyematkan mimpi lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 nanti. Jika saya membela timnas Indonesia suatu hari nanti, saya akan senang membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia untuk pertama kali, tegas Lukvis Curry. Pelatih Persija Jakarta yaitu Mauricio Souza kini angkat bicara soal debut Cyrus Margono yang langsung kebobolan 3 gol
di saat kalah 2-3 dari Bayangkara FC. Ia menyatakan tidak ingin terburu-buru untuk menilai performa individu pemain setelah pertandingan. Souza menyebut evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh setelah dirinya kembali menonton rekaman pertandingan. Ia menilai momen setelah laga bukan waktu yang tepat untuk menghakimi satu pemain. Ya, saya perlu lihat lagi gol-golnya untuk dievaluasi. Saya rasa di saat seperti ini, saya harus melakukan koreksi di sesi latihan, ujar Souza kepada wartawan. Saya tidak di sini, di momen ini, untuk mengevaluasi satu pemain secara individu sekarang ini, katanya menambahkan. Ya, Souza juga menekankan bahwa setiap pemain memiliki tanggung jawab untuk menilai performanya masing-masing. Menurutnya, pemain profesional sudah memahami kapan mereka tampil baik dan kapan tidak. Mereka semua adalah pemain profesional. Jadi dia harus bisa menilai diri sendiri, melakukan autokritik terhadap performanya. Dan nanti, setelah saya melihat rekaman pertandingan kembali, saya akan melakukan analisis mendalam. Disitulah saya bisa masuk ke dalam proses koreksi tersebut. Siapa yang bermain bagus, pasti tahu dia bermain bagus. Siapa yang bermain tidak maksimal hari ini, pasti dia juga menyadari bahwa dia tidak maksimal, imbuh Souza. Ya, dalam pertandingan di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Minggu kemarin, Persija sebenarnya sempat unggul cepat melalui Raihan Hanan di menit pertama, di mana gol itu tercipta lewat assist dari Alano Brandon 5. Bayangkara FC kemudian menyamakan kedudukan melalui Musa Sidibe di menit ke-27 sebelum Persija kembali unggul lewat Fabio da Silva di menit ke-61. Namun, tuan rumah membalikkan keadaan lewat gol Dendi Sulistiawan di menit ke-85 dan tambahan gol Sidibe di masa injury time. Partai ini juga diwarnai kartu merah yang membuat Persija harus bermain dengan jumlah pemain yang berkurang di babak kedua, di mana Jordi Amat diusir keluar pada menit ke-51. Hasil ini membuat Persija tetap berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 52 poin dari 26 pertandingan. Sementara Bayangkara FC naik ke peringkat kelima dengan koleksi 44 poin. Pengamat sepak bola Belanda, yaitu Leon ten Voort, memperkirakan bahwa FC Twente dan Mees Hilgers akan melakukan pendekatan berbeda untuk membicarakan soal kontraknya. Leon ten Voort menilai bahwa FC Twente saat ini tidak terpengaruh oleh isu Pespergate. Ya, klub tersebut memang memiliki pemain asal Indonesia, yakni Mees Hilgers. Akan tetapi, bek tersebut belum bermain 1 menit pun di Eredivisie di musim ini. FC Twente agak beruntung, jika bisa dikatakan begitu. Mereka tentu saja masih memiliki Mees Hilgers di bawah kontrak pemain internasional Indonesia. Tetapi dia belum bermain 1 menit pun karena berbagai keadaan, kata Leon ten Voort dalam @Football Podcast dilansir dari Twente Fans. Pertama, dia tidak ingin memperpanjang kontraknya. Dia tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan di FC Twente. Dan kemudian, dia mengalami cedera ligamen anterior. Mereka sedang bernegosiasi, tetapi dinamika di meja perundingan telah sedikit berubah, ujar ten Voort menambahkan. Ya, ten Voort menilai bahwa Mees Hilgers enggan memperpanjang kontrak dengan FC Twente karena menginginkan nilai yang lebih besar. Mees Hilgers pasti menginginkan sejumlah uang yang cukup besar. Tetapi Anda sudah tahu bahwa menurut peraturan yang berlaku, pemain internasional dan warga negara Indonesia harus mendapatkan minimal 608.000 euro atau sekitar 11,9 miliar, kata ten Voort. Dan itu untuk pemain yang sedang menjalani proses rehabilitasi dan belum fit di awal musim. Seharusnya sudah jelas bahwa pembicaraan tersebut kini telah mengambil pendekatan yang berbeda, ucap ten Voort. Ya, di sisi lain, ten Voort menilai FC Twente pada dasarnya masih berharap menerima biaya transfer untuk bek tersebut. FC Twente sedang melakukan pembicaraan dengan Mees Hilgers untuk mengamankan biaya transfer tersebut. Sementara itu, mereka juga akan mengatakan bahwa mereka adalah klub yang sangat sosial dan mereka merasa kasihan padanya, kata ten Voort. Tetapi pada prinsipnya, mereka hanya ingin mengamankan biaya transfer tersebut. Namun, dinamika telah berubah karena aturan yang saya yakini saat ini tidak diketahui siapapun, dan tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya nanti, ucap ten Voort menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.